Perkenalkan, nama saya Ricardo Antonio dengan NIM 25020278786. Di sini karena NIM dua angka NIM belakang saya itu 7 dan 6 jika dijumlahkan 3, maka saya untuk case nomor satu akan menggunakan LSTM untuk modelnya dan case nomor 2 akan menggunakan Roberta. Nah, untuk pertama case nomor satu. Di sini untuk case nomor satu, di sini saya akan melakukan read dulu untuk datanya yaitu x.csv. Di sini saya harus upload dulu untuk x-nya. Setelah itu shape-nya di sini saya cek itu ada 3808 row dan 7 kolom. Di sini untuk 1A. Jadi 1A saya disuruh untuk melakukan data pre-processing lah intinya. Nah, untuk pertama-tama saya cek dulu apakah ada missing value. Di sini karena dia ada, di sini buktinya ya. Jadi mereka punya satu missing value. Setelah itu saya akan lakukan drop NA untuk menghapus missing value yang ada pada setiap row. Nah, setelah itu di sini saya akan mengubah kolom date yang tadinya masih string diubah menjadi ke dalam bentuk datetime ya menggunakan library pandas. Di sini library-nya ya by the way. Dan setelah itu di sini saya lakukan di sini saya juga lakukan sort values untuk date jika kalau misalkan tanggalnya belum ke sort. Tapi karena harusnya di sini sudah ke sort jadi kayaknya nggak ada perubahan. Selanjutnya saya lakukan min max scalar untuk kolom close. Di sini saya buat dia agar berada di dalam range 0 sampai 1. Satu saya reshape juga. Nah, setelah itu saya mulai membuat untuk window size-nya. Di sini secara default horizonnya itu udah sama dengan satu ya, jadi udah sesuai dengan soal. Karena kalau misalkan horizon satu itu sama aja dengan nggak usah ditulis. Nah, di sini saya akan membuat Windows size jadi kayak gini. Jadi nanti setiap 5 kita akan melakukan prediksi terhadap satu nilai cost gitu. Satu untuk satu B-nya separate data into train, validation, and test jadi 80 10 10. Di sini code-nya ya. Jadi kita pertama dibagi dulu jadi 80% dan 20%. Satu dari 20%-nya kita bagi menjadi 10% dan 10%. Selanjutnya ini saya reshape untuk X-train, X-file, dan X-test-nya untuk setiap data data ininya ya, train, file, dan test ya. Setelah itu ini length-nya setelah di ini yang sebelum di split ini untuk trainnya sudah di split dan file dan testnya. Setelah itu untuk C di sini saya suruh bikin base architecture untuk based on table 1 karena saya disuruh menggunakan model LSTM. Di sini saya membuat model LSTM. Ini untuk building modelnya, LSTM modelnya. Di sini saya menggunakan 50 unit. Setelah itu return sequence-nya saya set ke dalam true dan input shape-nya sesuai dengan X-train-nya ya untuk shape yang pertamanya. Setelah itu saya buat di sini ada dua layer ya, jadi buat LSTM-nya. Setelah itu saya kasih dense juga. Dan di sini saya compile menggunakan optimizer Adam dan loss-nya adalah mean square error. Karena saya ingin buat LSTM dan memakai mean square error. Ini untuk model summary-nya. Setelah itu saya akan lakukan training dan juga saya akan tampilkan untuk training and validation loss plot-nya. Jadi ini hasil kayak gini. Ini karena dia turunnya berbarengan ya, ini seharusnya kelihatannya tidak ada overfitting ya. Selanjutnya, di sini saya akan lakukan checking untuk performance dari model LSTM saya. Di sini saya harus lakukan predict dulu uh, menggunakan model.predict dengan menggunakan data tesnya. Lalu saya simpan ke dalam prediction. Setelah itu saya hitung mean square error dan mean absolute errornya. Di sini hasil outputnya bisa terlihat ini performance-nya cukup baik ya karena error yang kita punya cukup kecil. Selanjutnya untuk yang 1D, please proceed to evaluate the architecture outlined above on the test set utilizing evaluation metrics that are congruent with the architecture specified in number 1C and 1D. Oh, jadi di sini saya disuruh membuat sequential self-attention mechanism ya. Ya, ini saya disuruh membuat self-attention mechanism. Ya, di sini saya buat functionnya dulu ya, function untuk self-attentionnya. Setelah itu saya langsung masukkan self attention-nya ke dalam model LSTM-nya, ke dalam layer yang ke ini ya, yang kedua. Setelah itu
saya lakukan hal yang sama, saya train juga, dan juga saya plot juga plot dan validation training and validation loss-nya. Di sini hasilnya seperti ini. Terlihat di sini juga tidak ada overfitting dan kelihatannya lebih baik ya hasilnya. Setelah itu ini saya cek performance-nya juga untuk yang model attention, dan di sini saya dapat MSE dan MAE-nya segini, yang kecil juga, dan terlihat ada improvement ya dari yang model sebelumnya. Ini tidak ada improvement, jadi dia jadi lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Sini bisa langsung kita lihat aja di penjelasannya. Saya akan menggunakan MSE dan MAE karena mereka berdua adalah matrik evaluasi yang umum digunakan dalam tugas regresi gitu ya. Kan kita ingin uh, mengecek untuk mempredik close ya. Close itu numerical juga. Setelah itu untuk evaluasi modelnya ini yang tadi ya, jadi dia 0,002 sedangkan ini 0,003. Jadi untuk yang self attention nih basically lebih besar tapi dikit aja sih perbedaannya ya. Penjelasan evaluasi model. Jadi model LSTM ini yang dasar menghasilkan hasil evaluasi yang lebih baik dibandingkan dengan model LSTM yang dilengkapi dengan mekanisme perhatian sendiri atau self attention. Nah, kita bisa lihat dari yang tadi MSE dan MAE-nya, kita bisa lihat bahwa model yang base itu lebih bagus, dan juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat model untuk yang biasa, LSTM biasa itu lebih simple dibandingkan dengan yang self attention. Jadi untuk kesimpulannya di sini pada data yang khusus buat case ini, dan ini adalah data time series, di sini bisa saya simpulkan bahwa model LSTM yang biasa lebih bagus dibandingkan yang self attention. Selanjutnya, ini untuk 1F, saya disuruh melakukan create line chart that display comparison between the prediction result from model 1D and 1C and the actual value. Di sini ada plotnya ya untuk line chartnya, untuk model yang biru untuk base model dan yang kuning untuk self attention model. Di sini bisa lihat dia sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, karena tadi juga perbedaan untuk MSE dan MAE-nya sangat kecil. Selanjutnya untuk nomor 2 ini ya soalnya. Setelah itu untuk yang nomor 2 saya menggunakan model Roberta. Pertama-tama saya load dulu untuk datasetnya yaitu emotion.csv. Di sini saya harus upload dulu ya sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini saya cek doang untuk apa saja label yang ada di dalam dataset ini. Dan di sini saya juga cek shape-nya sebesar 20.000, dan saya juga cek apakah dia ada missing value atau enggak. Karena nggak ada, kita skip langsung, nggak ada cleaning. Nah, selanjutnya saya lakukan text cleaning. Di sini saya akan clean data yang bukan alphanumeric, white space, dan juga empty string kalau misalkan ada ya. Jadi karena itu kata-katanya tidak kepake nanti buat nge-train modelnya. Setelah itu ini hasilnya df2 setelah di text cleaning. Setelah itu di sini saya install transformer nanti yang kepake buat Roberta ya. Sini import transformer. Setelah itu untuk pertama kita harus masuk ke dalam tahap tokenization. Jadi di tokenization ini saya akan menggunakan Roberta tokenizer yang tadi saya sudah install library-nya yaitu transformer. Setelah itu saya import. Setelah itu saya lakukan Roberta tokenizer-nya untuk yang pre-train ya dari Roberta base. Jadi sini hasilnya. Setelah itu setelah di encode dia hasilnya seperti ini ya. Nah, dari sana di sini saya juga lakukan label encoder untuk setiap labelnya. Tadi kan ada labelnya ada banyak ya, jadi ada beberapa nih, sadness, anger, love, surprise, fear, dan joy. Kita encode jadi angka-angka aja untuk membedakan setiap kategori dalam si labelnya. Itu untuk 2B divide the dataset into training sebesar 70, 15, dan 15. Di sini sudah saya split ya, ini untuk 70%, ini 15%, dan ini sisanya berarti 15% juga. Nah, setelah itu saya convert datanya untuk jadi ke PyTorch tensor agar nanti bisa kita pakai untuk training. Saya tuh ini juga melakukan load menggunakan data loader untuk ngeload data train, file, dan testnya agar nanti bisa saya pakai ke dalam model Roberta. Nah, di sini model initialization-nya
Di sini saya menggunakan built-in method dari Robertanya, functionnya. Jadi saya set juga di sini number of labelnya udah ada ya, dari label encoder.classesnya ada berapa. Satu optimizernya saya menggunakan Adam W. Setelah itu learning rate-nya 5 dikali 10 pangkat min 5. Setelah itu untuk ininya, untuk trainingnya kita lakukan sebanyak 3 epoch. Dan ini hasilnya gak kelihatan ya, karena di sini memang dia sudah run, tapi dia nggak ada nunjukin setiap epochnya berapa, karena emang di sini dia tidak nunjukin. Jadi ini udah komplit. Setelah itu untuk 2D itu saya disuruh melakukan performance analysis. Nah, ini untuk performance analysisnya saya buat dalam bentuk classification report. Ini untuk evaluationnya. Setelah itu saya lakukan print pre-classification report dan ini hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat untuk precisionnya, recall, F1 score, dan juga untuk akurasinya. Nah, analisa performance menggunakan Robertanya ini, di sini kita bisa lihat bahwa model kita memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi berbagai kelas emosi yang ada. Jadi kayak tadi sadness, anger, love, surprise, fear, and joy. Dan classification report ini kita dapat melihat bahwa model memiliki tingkat presisi yang tinggi untuk kelas-kelas emosi pada dataset emotion CSV. Dari rentang 87% sampai 99% ya. Ini 87% aja udah cukup bagus, dan ternyata ada yang juga 99%, jadi hampir sempurna gitu ya. Selanjutnya, dia juga memiliki tingkat recall yang baik, khususnya untuk kelas joy, sadness, dan anger. Dia cukup besar ya, di atas 90%, sedangkan ini untuk love memang lebih kecil dengan 69%, dan surprise di sini 75%. Selanjutnya, dalam mengevaluasi keseimbangan antara presisi dan recall, kita juga menggunakan F1 score untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Di sini joy, anger, dan sadness memiliki F1 score yang tinggi, menunjukkan keseimbangan yang baik antara kedua matriks tersebut. Namun, kelas love memiliki F1 score yang lebih rendah ya, karena tadi dia nggak terlalu seimbang ya antara precision dan recall-nya. Untuk precision-nya dia sangat bagus, tapi recall-nya ternyata kurang. Secara keseluruhan, model ini memiliki akurasi sebesar 93%, menunjukkan bahwa model ini mampu secara keseluruhan memprediksi emosi-emosi dengan baik. Rata-rata makro dan rata-rata terbobot ya, ini macro average dan juga weighted average, juga menunjukkan nilai yang seimbang, menekankan kinerja yang merata di seluruh kelas emosi. Meskipun demikian, hasil ini juga memberikan wawasan tentang kelas-kelas tertentu yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut pada penyesuaian data pada model. Untuk kedepannya bisa dilakukan tuning kepada parameter-parameter di dalam model untuk meningkatkan performa keseluruhan dari model ini. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini untuk essay disuruh menjelaskan diffusion model juga. Di sini juga ada dimension sedikit tentang GAN, Generative Adversarial Network, dan Variation Autoencoder. Nah, sini saya disuruh explain the concept of the chosen topic clearly. Di sini saya buat dalam Word. Nah, di sini jawabannya, model difusi merupakan sebuah model generatif yang beroperasi melalui proses difusi dan difusi balik bertahap dari data. Model ini secara unik mensimulasikan cara data berubah dan menyebarkan informasi seiring berjalannya waktu. Model difusi muncul sebagai evolusi dalam paradigma model generatif di dalam machine learning. Ketika kita memahami generatif model seperti Generative Adversarial Networks atau GANs dan Variational Autoencoders atau VAEs, model difusi menawarkan pendekatan unik dengan mensimulasikan proses bertahap dan dari difusi dan difusi balik data. Pada dasarnya, model ini berfokus pada cara data merambat dan kembalinya data merambat seiring waktu. Jadi dia ada untuk pas kita difusi yang awal dan juga dia ada difusi balik, yang nanti datanya akan merambat seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Nah itu proses difusi dalam model dimulai dengan data awal yang mengalami serangkaian langkah difusi. Setiap langkah melibatkan penyebaran data melalui transformasi yang terkendali. Selanjutnya, proses difusi balik memungkinkan model merekonstruksi awal dari keadaan yang telah mengalami difusi. Ini dilakukan dengan menerapkan transformasi terbalik untuk membawa data yang terdifusi kembali ke bentuk aslinya. Nah, model difusi memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan ketika dibandingkan dengan model GANs dan VAEs. Model difusi mampu menangkap distribusi data yang kompleks dan berdimensi tinggi melalui proses difusi bertahap, serta dengan adanya sifat difusi baliknya dapat menyebabkan stabilitas pelatihan yang lebih baik
dan konvergensi yang lebih mudah diatur. Jadi agar datanya mudah konvergen. Nah, tapi pemrosesan bertahap dalam model difusi ini dapat mengakibatkan waktu komputasi yang lebih lama karena tadi kan bolak-balik gitu ya, jika dibandingkan dengan model generatif lainnya. Dan dalam beberapa kasus, interpretasi visual dari hasil difusi mungkin lebih rumit dibandingkan dengan hasil dari model GANS maupun Bayes. Jadi intinya kalau misalkan ternyata GANS dan Bayes itu sudah cukup untuk dijadikan model dalam kasus prediksi kita, mungkin kita sebenarnya lebih bagus menggunakan GANS dan Bayes aja jika dibandingkan dengan model difusi. Karena mempertimbangkan model difusi itu perlu resource yang lebih banyak ya, dan juga lebih rumit untuk visualisasinya. Nah, itu model difusi sangat cocok untuk diterapkan di bidang kesehatan ya, karena di bidang kesehatan kan kita perlu sebuah standar yang tepat gitu ya, jadi nggak boleh asal-asalan, harus sangat akurat gitu. Khususnya pada pemrosesan citra medis. Dalam konteks ini, model difusi dapat digunakan untuk merancang representasi data yang lebih baik dan merekonstruksi gambar medis dengan lebih akurat. Hal ini membantu dalam pemahaman dan interpretasi yang lebih baik oleh para profesional kesehatan. Model difusi membuka pintu bagi paradigma baru dalam generative modeling. Kemampuannya untuk menangkap ketergantungan dan pola dalam data melalui proses difusi bertahap memberikan nilai tambah yang signifikan. Meskipun demikian, meskipun memiliki kelebihan tertentu, kita perlu mempertimbangkan waktu komputasi yang lebih lama. Dengan demikian, model difusi menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan dan diadopsi dalam berbagai aplikasi machine learning. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.